mengalami gangguan pendengaran sehingga mengganggu proses perolehan informasi. Pasti terganggu perolehan informasi. Karena pendengaran nya bermasalah, kemudian apalagi kalau dibantu alat bantu dengar. Jadi hati-hati ya, Bu Guru jangan gangguan pendengaran. Kalau dipanggil jangan pura-pura nggak dengar gitu ya. Jangan pura-pura nggak dengar gitu. Karakteristik berdasarkan aspek sosial emosionalnya. Karakteristik mereka, anak-anak dengan gangguan tunarungu ini. Ini nanti jadi indikator ya. Ini nanti jadi indikator. Tapi yang ngecek nggak boleh, nggak bisa kita. Nggak bisa kita yang ngecek. Itu harus THT. Kita hanya bisa melakukan observasi ini. Pergaulan terbatas dengan sesama peserta didik dengan hambatan pendengaran. Karena dia akan bermasalah ketika berteman, bergaul dengan anak-anak yang tidak bermasalah dengan pendengaran. Nanti dia ngomong apa, yang lain kan nggak paham ya. Kemudian dia mau menyampaikan apa. Makanya kadang Bu yang muncul, yang kita lihat itu anaknya suka ngamuk. Minta apa itu langsung ngomong. Padahal dia tuh ingin mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia sampaikan. Hanya saja caranya dia nggak tahu. Dia nggak paham caranya bagaimana. Sifat egosentris yang melebihi anak normal, akhirnya melebihi anak normal. Mau minta minum aja sampai nangis-nangis, kadang baju ibu pengawal bisa ditarik-tarik tuh sampai jilbab-jilbab. Kita nggak paham dia maunya apa. Akhirnya kita menilai anak itu ngamuan gitu ya. Padahal dia sedang mengekspresikan bahasa verbal yang dia tidak bisa. Akhirnya sifat egosentrisnya melebihi anak normal. Jadi kalau observasi itu penting banget Bu. Jangan cuma mengedarkan formulir, jepret, formulir terjual hari ini 200, habis terisi semua. Giliran kembali ke kita saat observasi, waduh anak yang kayak gini ada 10. Iya, ada 15, kan gitu. Kecolongan katanya. Saya pernah dapat curhatan dari Jakarta, bukan di sini. Bu, saya kecolongan apa tuh? Orang tua yang mau mendaftar itu, silakan dia datang sama anaknya. Observasi, berikan formulirnya. Jadi nanti ketika dia mengembalikan formulir begitu ya, kita punya penguatnya hasil observasi dan wawancara. Kalau dari wawancara orang tuanya terlihat tidak kooperatif, kita berhak kok tidak menerima dia. Jadi nanti ketika penerimaan murid baru pasang pengumuman yang diterima berapa, yang nggak diterima berapa, termasuk orang tua yang tidak kooperatif. Karena orang tua yang tidak kooperatif ini akan sangat sulit untuk kita membantu perkembangan anak tersebut. Apalagi orang tuanya yang tipe-tipe abai gitu ya, yang mengalihkan pengasuhan kepada sekolah, menyerahkan pengasuhan anak ini kepada sekolah dan menyerahkan juga kepada pengasuh yang lain di rumah. Ini agak sedikit sulit. Perasaan takut atau khawatir terhadap lingkungan sekitar itu bisa dicermati dari perilakunya. Menyendiri, nanti mau diwawancara aja dia bisa sembunyi di bawah kayak gini, sembunyi di belakang lemari gitu, sembunyi di bawah meja. Perhatian anak atau peserta didik dengan hambatan pendengaran sukar dialihkan. Sukar dialihkan tuh gini, sulit dia dialihkan Bu. Misal dia lagi main ya, dia main misalkan di mobil, dia lagi main mobilan, diam aja, duduk dia gitu ya, duduk main atau main Lego. Sulit untuk dialihkan, dia fokus aja. Dipanggil dia nggak noleh, ada temannya teriak-teriak berisik dia juga nggak noleh, sukar untuk dialihkan. Mau dikagetin juga dia nggak noleh. Nanti cara tesnya bagaimana? Nanti cara tesnya saya ajarin. Pakai benda-benda yang menghasilkan bunyi keras, termasuk pakai kaleng-kaleng bekas biskuit, tutup panci. Nanti istirahat siang ada yang saya suruh pulang ambil tutup panci ya. Bawa masuk rumah ya. Atau kaleng. Bu, rugi kalau praktek nggak ikut. Ini aja. Iya kan? Kenapa? Biar yang jadi model nanti ibu pengawas maksud saya kan, supaya ustazah belajar, ibu jadi model. Jadi nanti kalau beliau ngajar ke sekolah lain, beliau kan bisa mempraktekkan gini loh caranya. Beliau bisa ngajarin sekolah lain, harapannya seperti itu, bermanfaat ilmunya. Memiliki sifat polos, kelihatan polos banget gitu Bun anaknya Bun. Diam,
Kalau lagi datang diamnya. Cepat marah dan mudah tersinggung ketika datang marahnya. Ibu datang itu polos banget, diam, lugu. Tapi tiba-tiba juga dia bisa cepat marah gitu, Bun. Mudah tersinggung. Kenapa dia mudah tersinggung? Karena apa yang dia inginkan orang lain tidak memahami. Apa yang dia mau tidak terwujud begitu. Jadi dia cepat marah, cepat tersinggung. Dia kayak lelah banget karena orang lain tidak paham apa yang dia inginkan. Yuk, di sini jangan seperti ini ya. Nanti kalau ada yang seperti ini, kenapa sih gangguan pendengaran gitu ya? Dia cepat marah dan mudah tersinggung. Nah, ini indikator yang bisa diobservasi oleh ibu guru saat nanti PPDB. Oke, blok itu saja.